Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nova. Saya dari kelas 11 OTKP. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik profesi kehumasan. Berikut penjelasannya. A. Pengertian profesi humas. 1. Pengertian profesi humas adalah suatu peran dan kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyandang profesi tersebut. Jenis bidang profesi humas terbagi menjadi dua, yaitu A. Profesi khusus, B. Profesi luhur. A. Profesi khusus ialah para penyandang profesi yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. B. Profesi luhur ialah para penyandang profesi yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utama. Ciri-ciri profesi humas. Menurut Dr. James J. Spillane yang diterbitkan oleh Susanto tahun 1992, halaman 41-48, yaitu suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. B. Teknik dan proses intelektual. C. Penerapan praktis dan teknik intelektual. D. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. E. Etik dan kode etik profesi humas. Pengertian kode etik menurut para ahli yaitu: menurut Mustafa, etika profesi adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Menurut Suwardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat. Menurut Anang Usman, etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat. 1. Prinsip-prinsip etika profesi humas. A. Kualifikasi kemampuan profesi humas terdiri dari sebagai berikut. Kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility. Kemampuan ini merupakan kesadaran yang utama bagi seseorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi. 2. Kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Memiliki kemampuan berwawasan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab tinggi. 3. Kemampuan berperilaku secara etis atau ethical conduct. Memiliki perilaku secara etikal, moral, dan tata krama yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain. 4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis atau ethical leadership. Kemampuan ini diperlukan untuk membina pihak lain yang dipimpinnya. Berikut 3 prinsip dasar utama kepemimpinan. 1. Ingraso Suntolodo. Pemimpinan yang berada di depan mampu menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing Media Mangkongkarsa. Pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya. 3. Tutwuri Handayani. Pemimpin yang berada di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan mampu maju ke depan dalam mencapai tujuannya. Prinsip etika profesi kehumasan. Terdapat 6 prinsip etika profesi kehumasan menurut Keraf tahun 1993, halaman 49-50. Tanggung jawab. Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab, baik terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya, maupun tindakan dari pelaksanaan profesi tersebut terhadap dirinya. Kebebasan. Para profesi memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasakan takut dan ragu-ragu. Kejujuran.
jujur dan setia, serta merasa terhormat pada profesi yang disandangkannya, mengakui kelemahannya, dan tidak menyimbangkan diri. Keadilan. Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak benarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain. Otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Integrasi moral. Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merosakkan nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Pedoman bagi perilaku profesi humas. 1. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. 2. Menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual. 4. Menumbuhkan kepercayaan orang yang berhubungan dengannya. 5. Memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat. 6. Melaksanakan tugasnya dengan martabat. Contoh kode etik profesi humas PT Gojek dan Grab, yaitu wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang, dan peraturan hukum yang berlaku. 2. Wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu. 3. Tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu lingkungan kerja atau pegawai lainnya. 4. Tidak boleh merokok di lingkungan kerja kecuali di ruangan khusus untuk merokok. Pelanggaran kode etik PT Grab dan Gojek. 1. Berpenampilan tidak sopan dan tidak menggunakan atribut helm dan juga jaket Grab. 2. Kendaraan yang digunakan kotor. 3. Merokok di kendaraan ketika membawa penumpang. Pengembangan profesionalisme humas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesional adalah sebagai berikut. Pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap kemampuan kita harus menjadi seorang profesional. Terlebih, hal-hal pengakuan itu mendukung pengembangan profesi. Organisasi. Lembaga yang tepat untuk menyalurkan serta mengembangkan kemampuan profesional adalah organisasi. Kriteria. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang profesional harus sesuai dengan kriteria standar profesi. Kreatif. Sebagai seorang profesional harus mampu mengembangkan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Konseptor. Seorang profesional harus bisa membuat konsep kerja yang jelas. Setelah penjelasan materi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.